Shalom Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, selamat pagi. Senang sekali kami kembali menyapa Anda di rumah Anda pada hari ini, pada pagi hari ini. Kita akan segera memulai seluruh aktivitas kita, tapi sebelum itu mari kita memuji dan menyembah Tuhan bersama, mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang menjadikan semangat bagi kita di sepanjang hari ini. Kami memuji Engkau Tuhan, mempermuliakan nama-Mu, kasih-Mu, kuasa-Mu, kebaikan-Mu terlalu besar buat hidup kami. Pagi hari ini Tuhan kami mau menyembah Engkau, memuji bersyukur kepada Engkau. Karena Engkau sangat baik, Engkau luar biasa baik dalam hidup kami. Kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar, tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, menolong hidupku. Kuasa-Mu terlebih
Shalom, warga BPCC Bali yang kami kasihi. Kembali kita pagi ini belajar sama-sama dalam intimasi worship. Satu hal yang luar biasa, tetap tentang mujizat ya. Dan saya beri tema mujizat itu masih ada ya. Mujizat itu masih berlangsung terus sampai saat ini ya. Kita belajar tentang bagaimana mujizat terbesar, tentang keselamatan yang luar biasa, itu mujizat yang terbesar. Yang kedua, kita belajar tentang bagaimanapun juga ya, kita harus mempertimbangkan, memperhitungkan bahwa Allah itu Allah yang berdaulat ya. Allah yang mau-maunya Dia ya. Mau kasih mujizat kepada kita atau enggak ya. Tapi harus kita tetap percaya kepada Dia apapun terjadi ya. Tidak perlu minder, tidak perlu susah hati, tidak perlu merasa bahwa aku ini kurang percaya dan sebagainya. Tidak, kita tetap anak Tuhan yang betul-betul Tuhan Yesus mempercayakan kepada kita iman untuk selamat sampai kekal selama-lama, hidup kekal selama-lamanya bersama dengan Dia. Amin. Ya. Tapi pun begitu, ya pun begitu, ya. Meskipun kadang-kadang kita berpikir udahlah mau-maunya Tuhan terjadi mujizat, terima kasih, kalau enggak pun ya puji Tuhan. Tapi Tuhan itu begitu mengasihi kita, Bapak Ibu ya. Tuhan itu begitu cinta kepada kita ya. Bagi anak-anaknya yang kepingin mujizat, yang kepingin ada perubahan instan dalam kehidupannya ya, yang kepingin sembuh dari penyakit yang begitu menggerogoti kehidupannya, yang sepertinya membawa kepada kematian, Dia juga jamah, Dia juga sembuhkan. Dia itu kepingin menunjukkan, aku ini loh mengasihi engkau luar biasa. Aku ini loh cinta engkau luar biasa ya. Jangan khawatir dengan hidupmu ya. Apapun yang kau minta dalam namaku ya, aku akan kasih lah. Pokoknya yang penting engkau gandol aku aja. Tuhan Yesus tuh ngomong kayak gitu ya kasarnya. Tuhan Yesus tuh begitu baik buat kehidupan kita. Dia tetap melindungi kita, tetap bersama dengan kita, tetap memberikan keamanan yang luar biasa ya. Yohanes 16 ayat yang ke-24 dikatakan seperti ini. Yohanes 16 ayat 24. Sampai sekarang kamu belum meminta sesuatu pun dalam namaku ya. Belum minta apa-apa sih kamu ya. Mintalah, maka kamu akan menerima, supaya penuhlah sukacitamu. Luar biasa. Apalagi di saat-saat terakhir Tuhan Yesus meninggalkan dunia ini dalam Yohanes 17 ya. Kalau Bapak Ibu ada sempat baca ayat ini ya, tentang doa Tuhan Yesus kepada murid-muridnya, waduh bisa nangis Bapak Ibu ya. Bisa begitu terharu. Tuhan Yesus loh sayang sama kita. Belas kasihannya tuh luar biasa ya. Kasihnya tuh luar biasa buat kehidupan kita. Saya cuplik ayatnya seperti ini. Yohanes 17 ayat 15 sampai 17. Yohanes 17 ayat 5 sampai 17. 15 sampai 17. Aku tidak meminta ya, supaya engkau Allah Bapa di surga mengambil mereka dari dunia ini, tetapi supaya engkau melindungi mereka daripada yang jahat ya. Kepingin Tuhan tuh melindungi murid-muridnya secara luar biasa ya. Tidak minta untuk segera diambil masuk surga, tidak. Mereka masih punya pekerjaan, kita masih punya pekerjaan di dunia ini ya. Kita harus selesaikan tugas-tugas kita. Dan kalau memang perlu Tuhan Yesus kasih mujizat buat kehidupan kita, tidak ada salahnya. Dia pasti akan kasih buat kehidupan kita. Dia lu baik buat kehidupan ini. Tapi Tuhan Yesus juga ngomong kayak gini, lihat, ditambahkan seperti ini, mereka bukan dari dunia. Wih, saya, Bapak Ibu semuanya, bukan dari dunia ini. Luar biasa, tanda petik ini. Sama seperti aku, Tuhan Yesus, bukan dari dunia ini. Kuduskanlah mereka dalam kebenaran. Firman-Mu adalah kebenaran. Luar biasa ya. Tuhan Yesus kepingin kita selalu dekat sama Dia. Selalu tiap hari berlia-lia di dalam firman-Nya Dia ya. Bersekutu dengan firman-Nya ya. Setiap hari selalu mendekat melalui sabda firman-Nya. Baca firman setiap hari. Ayat-ayat itu akan semakin menguatkan kita. Dan kalaupun kita perlu mujizat, pasti yakin dan percaya Tuhan akan kasih buat kehidupan kita. Puji nama Tuhan ya. Saya di sini akan memberikan beberapa hal contoh, bukan tips, bukan
bukan tips untuk mujizat terjadi, bukan. Saya tidak berani seperti itu, ya. Juga jangan dalam kehidupan kita untuk memberikan hal yang seperti ini. Nanti dipastikan kalau kamu melakukan Tuhan Yesus pasti kasih mujizat. Tidak seperti itu. Tapi ini hanyalah beberapa contoh dalam Alkitab, ya, yang mungkin itu bisa menginspirasi kita, ya, bahwa betapa Tuhan Yesus itu baik dan mau melakukan mujizat, dan mujizat itu bisa terjadi buat kehidupan kita. Ya. Satu, ya, mujizat itu ternyata bisa terjadi karena ada seseorang yang selalu tabur kebaikan. Nah ini, ya, apa selalu terjadi? Ya, mau-maunya Tuhan tetap. Tapi ternyata ada contoh dalam Alkitab, ya, bahwa mujizat itu juga terjadi buat orang yang tabur kebaikan, ya. Tabita atau Dorcas, ya, yang baik hati, ya, yang seringkali bagi-bagi pakaian sebab memang dia tukang jahit pakaian mungkin, atau dia punya toko kain mungkin, ya, sehingga dia ini cukup kaya mungkin, ya, dan cukup mapan hidupnya. Dia bagi-bagi kebaikan itu tabur kepada orang-orang yang membutuhkan pakaiannya, sehingga waktu dia meninggal dunia, ya, banyak orang nangis dan ditunjukkan kepada Petrus, hei Petrus, ini lo lihat baju yang tak pakai ini lo, dia yang kasih, ya. Satunya cerita, hei Petrus, kamu tahu tak, kemarin bajuku baru aku dikasih sama Tabita, baju baru, ya, dikasih sama dia gratis. Waduh, Petrusnya kedudut, ya. Kisah Rasul 9 ayat yang ke-40. Waktu dia meninggal dunia, tetapi Petrus menyuruh mereka semua keluar. Lalu ia berlutut dan berdoa. Kemudian ia berpaling ke mayat itu dan berkata, Tabita, bangkitlah. Lalu Tabita membuka matanya, dan ketika melihat Petrus, ia bangun lalu duduk. Mujizat? Ya dan amin. Ya. Tuhan Yesus bagikan mujizat buat orang yang membutuhkannya pas pada saatnya, sehingga Injil semakin menyebar kemana-mana, ya. Karena Tabita yang baik hati ini, ya, yang mau bagi-bagi berkat, yang selalu tabur kebaikan buat kehidupan sesamanya. Puji nama Tuhan. Yang kedua, ternyata selain kebaikan, hati yang tulus. Nah ini penting, ya. Hati yang tulus itu juga bisa jadi pembawa mujizat, ya. Contoh yang paling gampang, jantan Sarfat, ya, jantan Sarfat di Tunisia, ya, itu daerah Libanon, ya, perbatasan dengan Israel, ya. Itu tempatnya kering sekali, tidak pernah hujan. Apalagi waktu itu Elia memang berdoa untuk 3 tahun tidak turun hujan. Wah, tidak hujan tenanan, ya, tidak ada hujan belas, ya. Barang siapa yang dari antara kita yang pernah ke Mesir aja, kita akan lihat betapa rumah itu gentengnya saat ini loh, ya, penuh dengan debu, ya. Daun-daunan itu penuh dengan debu, ya. Tidak pernah hujan, jarang sekali hujan. Apalagi saya bayangkan waktu itu Elia memang minta untuk tidak turun hujan 3 tahun. Waduh, gimana ya? Dan saat itu dia ketemu dengan janda Sarfat. Ceritanya 1 Raja-Raja 17 ayat 1 Raja-Raja 17 12 sampai 13. Saya bacakan saja. Perempuan itu menjawab, demi Tuhan Allahmu yang hidup, sesungguhnya tidak ada roti padaku sedikit pun, kecuali segenggam tepung dalam tempayan dan sedikit minyak dalam buli-buli. Dan karena aku sedang mengumpulkan 2-3 potong kayu api, kemudian aku mau pulang dan mengolahnya bagiku dan bagi anakku. Dan setelah kami memakannya, maka kami akan mati. Tapi Elia berkata kepadanya, janganlah takut, pulanglah, buatlah seperti yang kau katakan, tetapi buatlah lebih dahulu bagiku sepotong roti bundar kecil daripadanya, dan bawalah kepadaku. Kemudian barulah kau buat bagimu dan bagi anakmu. Siapa yang didahulukan? Elia atau dirinya sendiri, si janda Sarfat dan anaknya? Enggak, dia dahulukan Elia, ya. Dengan ketulusan hatinya, dengan pikiran sehatnya, dia mungkin berpikir, kalaupun nggak tak kasihkan Elia, ya, mau tak makan dewi, paling bertahan 1 hari kemudian aku mati juga, tidak ada apa-apa yang dimakan. Sekarang ada orang minta tolong di depanku, apa salahnya sih? Sudahlah, lebih baik berbuat baiklah. Dengan hati yang tulus, dia buat roti bundar itu, dia kasih minum kepada Elia, ya. Sudah makan Pak, makan minum, silahkan, ya. Nanti aku buat sisanya buat anakku. Toh akhirnya juga kita mati kabeh, ya, mati semua, ya. Buat aja, ya. Ternyata minyak dalam tempayan itu tidak pernah habis. Mujizat terjadi, ya, buat kehidupan janda Sarfat itu. Dia bisa bertahan sampai 3 tahun kelaparan lenyap, ya.
Dia bisa bertahan dengan kehidupannya. Karena apa? Karena ketulusan hatinya. Mujizat? Ya. Amin. Puji nama Tuhan. Ya. Jadi karena kebaikan, karena tabur kebaikan, oke. Karena ketulusan hati, oke. Masih banyak cerita tentang ketulusan hati. Saya ambil contoh-contoh satu-satu saja. Ya. Yang ketiga, yang terakhir, dengan doa. Nah, ini ya, luar biasa. Dengan doa tembus semuanya. Ya. Markus 5 ayat 22 sampai 23. Datanglah seorang kepala rumah ibadat yang bernama Yairus. Ini kepala rumah ibadat ini punya gengsi loh, punya kedudukan loh, bisa perintah orang loh. Orang akan nurut sama dia punya posisi loh. Tapi dia datang kepada Tuhan Yesus. Ketika ia melihat Yesus, tersungkurlah ia di depan kakinya. Wih. Saya bayangkan orang tersungkur itu bahasa Jawanya ndelosor Bapak Ibu. Ndelosor ya. Jelungup, kepalanya di bawah rata dengan tanah gitu ya. Kakinya di belakang, kepalanya menghadap Tuhan Yesus, ndelosor gitu, tengkurap ya. Minta tolong kepada Tuhan. Tuhan, tolong anakku sakit ya. Dia punya anak 12 tahun dan memohon dengan sangat kepadanya. Anakku perempuan sedang sakit, hampir mati. Datanglah kiranya dan letakkanlah tanganmu di atasnya supaya ia selamat dan tetap hidup. Kepala rumah ibadat yang punya kedudukan itu tidak berdaya sama sekali ya. Dia yang punya dengan kedudukannya, mungkin dengan hartanya, dengan kekayaannya, tidak kanggo di hadapan Tuhan ya. Dia hanya butuh mujizat ya. Dan dia tersungkur di bawah kaki Yesus. Kalau saat ini kita sungguh-sungguh berdoa kepada dia, Tuhan tolong, aku butuh mujizatmu, anak ini loh mau mati ya. Jawab Tuhan enggak? Jawab Tuhan. Sembuh enggak? Sembuh ya. Markus 5 22-23 dikatakan, 23 katakan, dan memohon dengan sangat kepadanya, anakku perempuan sedang sakit hampir mati, datanglah kiranya dan letakkan tanganmu atasnya supaya ia selamat dan tetap hidup. Hidup enggak? Hidup. Waktu dia datang di rumahnya si Yairus, orang-orang perempuan sudah nangis semuanya. Aduh, telat. Anakmu sudah mati, anakmu sudah mati, telat. Mungkin beberapa jam yang lalu mungkin belum telat, atau sehari yang lalu belum telat. Saat ini mati. Buat apa ngerepoti Yesus? Sudah, diem. Tapi Yesus tidak seperti itu. Dia mau Yairus ngerti dengan benar, mujizat dibutuhkan pada saat yang pas. Jamah anak itu sembuh, bangkit dari kematiannya. Nama Tuhan Yesus dipermuliakan. Banyak penginjilan disebar kemana-mana. Di nama Tuhan. Dan satu kesaksian kecil, bukan satu kesaksian kecil ya, satu kesaksian besar bagi sebuah keluarga ini. Ini tentang adik misan saya sendiri ya, Bapak Ibu, adik misan saya sendiri. Mungkin saya minta waktu 2-3 menit atau 5 menit untuk menceritakan hal ini ya. Dan salah satu yang inspirasi saya untuk membuat renungan, 3 seri renungan tentang mujizat ini adalah saya terinspirasi dengan cerita ini. Saya punya adik misan namanya Dr. Agustina Sieni. Ya, saat ini dia seorang dokter di Banyuwangi. Ya, Dr. Agustina Sieni, seorang wanita. Ya. Waktu umur sekitar 12 tahun, ya, tahun berapa saya lupa, 12 tahun ya. Kira-kira dia tahun 72 ya, kira-kira 84 85 lah, 85 ya. Dia kena demam berdarah. Ibu gembala, Bapak Ibu tahu ya. Ibu gembala Bapak Ibu juga kakak misannya ya, sama dengan saya, kakak misan juga sama Dr. Agustina Sieni ini. Cerita, itu waktu itu Sieni namanya, panggilannya Sieni aja ya, paling gampang. Itu sudah berak darah, darahnya sudah hitam, tidak ada pertolongan kayaknya. Nah, dia seorang Katolik. Saya tidak nyalakan seorang Katolik ya. Kita tidak bisa salahkan seorang Katolik ya. Kita tidak percaya patung. Tapi ya dia berdoa kepada Bunda Maria yang ada di tengah-tengah rumah sakit RKZ ya, tahun 85-an ya. Itu ada Tuhan Yesus mengetangkan tangan ya. Dia berdoa dengan sungguh-sungguh, Tuhan tolong jamahkan anakmu. Dia nasar, kalau sampai Sieni sembuh, dia akan buat patung seperti itu dan dipersembahkan. Tidak tahu dipersembahkan kepada siapa. Nah, ternyata sembuh. Di nama Tuhan. Sembuh dan saat ini jadi dokter. Wih, luar biasa kan. Nah, kemudian si papa ini
Bapak ini otomatis uncle saya ya, paman saya ya, uncle saya. Dia segera, sebab kita punya koneksi dengan orang-orang di Batu Marmer di Tulungagung. Kita punya teman-teman banyak di sana, sebab saya sendiri juga salah satu jualan saya adalah jualan gamping ya, jualan batu marmer itu. Punya koneksi sana. Kemudian si uncle saya ini langsung pesan batu besar, batunya 2 meter, batunya itu 2 meter kali berapa ya, kali 1 meter lebih, gede sekali ya. Waktu diangkut di rumah ya, saya tahu sekali batu itu begitu besar, begitu gede ya. Kemudian ditaruh tergeletak di rumahnya uncle saya. Dan ternyata batu ini hanya seonggok batu ya. Si papa ini karena uncle saya ini mungkin kehidupan ekonominya nggak terlalu baik-baik banget, biasa-biasa saja lah ya. Sehingga semua kehidupannya, pekerjaannya fokus untuk membesarkan anak ya. Apalagi seorang anak mau jadi dokter dan sebagainya, butuh biaya banyak untuk menghidupi 3 anaknya. Dan kemudian dia fokus untuk itu, tidak ada salahnya sebetulnya juga. Sehingga batu ini tetap batu saja ya, tetap batu saja, tetap batu, nggak jadi apa-apa. Nah, sekarang bulan November ya, Maret yang lalu, 8 bulan yang lalu kira-kira ya, tiba-tiba saya dibel sama seseorang dari Tulungagung. Berbarengan dengan itu juga Dr. Agustinasian ini ngebel saya ya. Setelah beberapa saat kemudian, Kode, dia panggil saya kakak, itu Kode sebentar lagi akan ada orang tukang untuk bisa pahat batu ini jadi patungnya Tuhan Yesus ya. Tukang ini akan segera datang, akan kontak sama Kode. Oh iya. Kemudian saya terima telepon dari Pak yang dari Tulungagung, namanya saya juga lupa. Dia bilang dia lihat batunya, oh ini batunya jadinya bagus ya. Bagus sekali ini, mungkin ini jenis batu yang nomor 1. Bagus sekali, untuk pahatannya juga nggak terlalu susah ya. Aduh, eman-eman, ini mau jadikan patungnya Tuhan Yesus, tangan terbuka, diukur-ukur sama dia, oh ini nututi, bisa ya. 3 hari 4 hari kemudian dia bawa truknya besar, dan truk besar kemudian dia bawa katrol dan sebagainya. Batu yang di rumah tergeletak selama, kalau itu dihitung dari 85, 86 katakanlah, sampai saat ini 2021 berapa itu? 36 tahun yang lalu. 36 tahun yang lalu. Batu itu diangkat ke Tulungagung. Ya. Dan saat ini kemarin 15 November kalau nggak salah ya, 15 November atau 14 November. Batu patung ini. Ingat ya, kita tidak percaya patung loh ya, nggak boleh ya. Tapi ini orang Katolik. Kita harus melihat sisi menghargai mereka lah, sisi menghargai mereka orang Katolik ya. Batu patung ini sudah jadi, Tuhan Yesus tangan terbuka ya, dan kemudian dipersembahkan ke sebuah rumah sakit di Surabaya ya. Sampai saat ini batu ini mulai berdiri di sana jadi patung tangan terbuka ya. Kalau Bapak Ibu warga BPCC kepingin tahu, itu Ibu Gembala Bapak Ibu punya foto patungnya itu. Wah, luar biasa. Nasar ini dipenuhi, kesembuhan itu terjadi. Anak ini jadi dokter. Ngomong apa? Mujizat itu masih ada. Puji nama Tuhan. Saya tidak bisa memanjangkan renungan ini lagi, waktunya sudah mungkin termakan agak banyak. Saya minta maaf, dan kiranya bisa menjadi berkat kekuatan bagi kita semuanya. Puji Tuhan, God bless you. Kita akan berdoa sama-sama. Di akhir dari pertemuan ini, terima kasih Tuhan. Kembali Engkau menunjukkan keluar biasaan Engkau, belas kasihan-Mu, perlindungan-Mu. Engkau nyatakan mujizat-mujizat-Mu bagi orang yang membutuhkan. Engkau nyatakan mujizat-mujizat-Mu bagi kami semua. Kami merasakan mujizat-Mu masih ada dan berlangsung sampai sekarang. Kami berhak, kami mau, kami ingin, kami butuh mujizat-Mu Tuhan. Selama itu berkenan di hati Tuhan, sesuai dengan apa yang Tuhan mau, tidak ada barang mustahil bagi Engkau. Terima kasih Bapa yang Maha Baik, terima kasih. Kami berdoa buat hamba-hamba Tuhan di sekeliling kami, bahkan di seluruh dunia. Tuhan Yesus berkati, Tuhan Yesus jagai. Biarlah firman-Mu boleh semakin menyebar luas kemana-mana melalui hamba Tuhan yang Tuhan tetapkan dimanapun mereka berada.
Tuhan Yesus berkati, Tuhan Yesus beri kekuatan buat kehidupan mereka. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa buat pemerintahan Indonesia, dari Bapak Presiden yang kami kasih Pak Jokowi sampai jajaran yang paling rendah. Tuhan tetap lawati, tetap Tuhan berikan hikmat-Mu sehingga rakyat Indonesia boleh mendapatkan berkat, damai sejahtera senantiasa dalam segala perkara. Nama Tuhan semakin boleh dipermuliakan, ditinggikan dalam kehidupan bangsa kami. Tuhan, kami juga berdoa buat teman-teman kami yang sakit, teman-teman kami yang mungkin ada permasalahan dalam rumah tangganya, teman-teman kami yang ada masalah dalam ekonominya. Tuhan Yesus, Tuhan yang beserta, Tuhan Yesus yang melindungi, Tuhan Yesus yang memberkati, Tuhan Yesus yang menyelesaikan semua masalah, Tuhan Yesus yang menyembuhkan segala penyakit. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Engkau yang bertindak sesuai dengan apa yang Tuhan mau dalam kehidupan kami masing-masing. Terima kasih Bapa yang Maha Baik, terima kasih. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami kepada pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Puji nama Tuhan. Tuhan Yesus berkati semuanya. God bless you. Amin.